warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pembahasan tentang Piagam Madinah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita langsung pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian Piagam Madinah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan isi Piagam Madinah dengan benar. Dan yang ketiga, menyebutkan fungsi dari Piagam Madinah. Jadi, yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah pengertian Piagam Madinah itu sendiri, lalu kemudian isi Piagam Madinah, dan yang ketiga adalah fungsi Piagam Madinah. Pengertian Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Sekali lagi, Piagam Madinah adalah perjanjian perdamaian yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang ada di Madinah. Isi Piagam Madinah ini saya tulis secara ringkas saja ya. Lebih lengkapnya ada di buku paket kalian halaman 19. Yang pertama penduduk Madinah bebas mengeluarkan pendapat. Yang kedua, setiap golongan bebas melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ketiga, semua pihak turut mempertahankan Madinah dari serangan musuh, baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar. Dan yang keempat, perselisihan antara anggota atau golongan diselesaikan tentunya dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika ada perselisihan di Madinah, maka Rasulullah SAW sendirilah yang akan menjadi hakimnya, yang akan memutuskan tentunya berdasarkan musyawarah yang ada di Madinah atau bersama dengan masyarakat Madinah. Nah, selanjutnya adalah fungsi Piagam Madinah. Yang pertama adalah menyatukan suku Aus dan Khazraj. Nah, suku Aus dan Khazraj ini tadinya berseteru, lalu kemudian disatukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perdamaian ya. Kemudian yang kedua, diakuinya Nabi Muhammad SAW sebagai hakim dan sebagai kepala negara. Ketiga, kebebasan rakyat dijamin. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang kelima, menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Nah, dari fungsi Piagam Madinah ini tentunya salah satu tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama atau kemajuan masyarakat Madinah itu sendiri. Maka dengan adanya piagam tersebut secara resmi terbentuklah negara Islam dengan unsur-unsur sebagai berikut. Kepala negara Nabi Muhammad SAW. Wilayahnya yaitu Madinah. Undang-undangnya adalah Piagam Madinah. Dan rakyatnya adalah orang-orang muslimin, orang-orang Nasrani, Yahudi, dan kaum yang lainnya. Seperti itu. Nah, anak-anak, dari beberapa isi Piagam Madinah di atas terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW membuat Piagam Madinah untuk kemaslahatan semua penduduk Madinah tanpa memandang suku, agama, dan golongan. Dengan adanya Piagam Madinah ini oleh kalangan ahli politik dan sejarah dinamakan dengan masyarakat Madani. Jadi masyarakat Madinah itu dinamakan dengan masyarakat Madani. Artinya adalah masyarakat yang berperadaban dan yang saling toleransi dan saling menghormati.
Selanjutnya adalah Perjanjian Hudaybiyah. Maksud dari Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai yang membawa kepada gencatan senjata antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musyrik Quraisy. Peristiwa tersebut berlaku pada bulan Zulkaidah. Isi perjanjian Hudaybiyah: di antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin tidak boleh saling berperang selama 10 tahun. Kedua, umat Islam tidak berhaji pada tahun tersebut, tetapi dibolehkan haji pada tahun berikutnya. Kemudian ketika berhaji dan berumroh tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Ketiga, orang kafir Quraisy yang melarikan diri dari Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin dan kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Perjanjian tersebut ditulis oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 2 lembar, kemudian diserahkan kepada kedua belah pihak. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian Hudaybiyah sepintas merugikan kaum muslimin, tapi pada kenyataannya mempunyai hikmah yang sangat besar untuk mensyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Bani Bakar sangat marah ketika mendengar Bani Huza'ah bergabung, karena Bani Huza'ah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, terkait dengan hikmah atau keuntungan bagi kaum muslimin dengan adanya Perjanjian Hudaybiyah ini, salah satunya yaitu keberadaan agama Islam dan Rasulullah sebagai utusan Allah akhirnya secara tidak langsung diakui oleh kafir Quraisy dan seluruh masyarakat di Jazirah Arab, seperti itu. Sehingga mereka juga secara tidak langsung mengakui kedaulatan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah di Madinah. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.